kembali duduk. Insya Allah duduk tenang dan rapi dan besar-besaran agar duduknya nyaman. Silakan duduk semuanya. Udah, panitia nggak apa-apa bisa. Boleh berdiri, tapi yang di belakang jangan terhalangi, supaya tidak zalim kepada siapa. Panitia juga boleh duduk. Kameramen duduk juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang kau hadirkan, yang menyaksikan, menjadi hamba-hamba yang kau ampuni seluruh dosa. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu ya Allah, ibadah yang khusyuk, akhlakul karimah. Karuniakan kepada kami doa yang kau ijabah, keluarga sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Karuniakan kepada kami istiqomah, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang baik, manusia diciptakan untuk bahagia, tapi sebagian besar orang tidak merasakan bahagia karena sebagian besar tidak tahu kunci bahagia itu apa. Ada yang menganggap banyak harta pasti bahagia. Tidak. Kalau harta berkaitan dengan bahagia, berarti orang bisa menilai Allah tidak adil, karena tidak semua orang punya harta yang banyak. Kalau jabatan sumber kebahagiaan, berarti yang paling tinggi jabatannya paling bahagia. Ternyata tidak. Kalau cakep sumber bahagia, berarti kita tidak ada yang bahagia. Jadi bahagia itu apa? Ibu mau bahagia? Apakah punya suami pasti bahagia? Jawab. Dulu ibu mau nikah, disangka bakal bahagia. Ternyata suami salah satu sumber bukan penderitaan. Banyak yang ingin punya anak, tapi ternyata banyak yang menderita karena anak. Siapa yang tahu apa kunci bahagia? Ada berapa? Yang belum tahu ajukan tangan. Kunci bahagia ada dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nahl 97. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu di dunia. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan bahagia bukan berarti selalu cocok dengan keinginan. Hidup bahagia adalah bisa menyikapi apa yang Allah takdirkan dengan sikap yang disukai Allah, itu bahagia. Jadi kunci bahagia ada berapa? 2, iman dan amal soleh. Jadi kalau kurang bahagia artinya apa? Kalau kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Jadi kalau rumah tangga kurang uang pasti sengsara tidak? Tidak. Kalau keluarga itu kuat iman dan diniatkan berumah tangganya jadi amal soleh, dia akan dibahagiakan oleh. Punya suami ganteng pasti bahagia? Tidak mungkin bahagia ya. Kita ibu bakal lebih menderita kalau rumah yang jadi andalan. Apa ciri-ciri orang yang imannya kurang kuat? Minimal 3 di antara banyak ciri. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi, tapi urusan dunia. Cemas kalau dengan yang belum terjadi, karena dia belum yakin ada Allah yang menguasai apa yang akan terjadi. Karena tidak yakin kepada Allah, maka dia gagal. Yang kedua, terbelenggu oleh masalah. Jadi yang lalu-lalu membuat sakit, kecewa, perih, nyesal, terus menghantui hidup. Dan yang ketiga, saat ini capek, lahir batin capek. Kenapa capek? Karena belum ikhlas. Orang yang tidak capek adalah orang ikhlas. Orang ikhlas tidak ada lebih batin, walaupun fisiknya bisa capek. Jadi apa ciri orang yang imannya kurang mantap? Kalau cemas dengan yang belum terjadi, terbelenggu oleh yang sudah terjadi, dan saat ini selalu capek. Kenapa orang kurang iman? Penyebabnya ada 2. 1, lemah ilmu agamanya, kurang paham. Yang kedua, lemah jiwanya, kalah. Lihat yang ditangkap itu rata-rata lemah jiwa. Ini kita buktikan. Ada suami yang komplain ke istrinya, ibu rajin pengajian seperti makan obat sehari 3 kali, tapi kenapa yang berubah hanya seragam, laporannya tidak berubah? Kenapa? Ilmu nambah karena lemah, kalah oleh malas, kalah oleh amarah, kalah oleh serakah, kalah oleh syahwat. Orang rontok karena kalah jiwanya. Contoh, Allah suka kita tahajud atau tidur sepertiga malam terakhir. Nafsu sukanya tidur atau tahajud. Ibu suka yang mana? Tidur. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa
yang dikehendaki Allah kebaikan bagi ini Rasulullah bersabda dalam hadis kebaikan baginya. Ini orang bekerja buat baik oleh Allah. Apa yang Allah berikan? Paham agama. Ada tahu, ada paham, ada bisa, ada istiqomah. Tahu sabar, jawab. Tahu sabar, paham sabar. Kalau paham mau saya suruh dijelaskan. Tahu sabar, paham sabar. Siapa yang paham? Coba jelaskan sabar. Bingung kan? Nah, bisanya sabar itu harus lewat paham. Jadi tidak ada orang bisa sabar kalau dia tidak paham. Dan barulah istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu pada istiqomah. Jadi banyaknya kita belajar agama hanya sampai tahu, belum paham. Karena paham itu harus dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh baru diberi paham oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69. Jadi kalau niatnya salah tidak jadi paham. Walaupun ilmu agamanya banyak, kalau belajar agama niatnya salah, ada yang mengatakan seperti keledai bawa buku. Bukunya manfaat, tapi bagi keledai tidak bermanfaat selain beban. Datang ke majelis taklim tidak lurus niatnya, ilmu tidak jadi catat. Ada yang sudah berilmu, tapi kenapa kelakuannya beda? Penyebab kedua orang berilmu agama tapi akhlaknya belum bagus adalah namanya ilusi ilmu, merasa sudah beramal dengan tahu. Ada yang jadi merasa ahli tahajud dengan tahu tahajud. Ada yang merasa jadi ahli kebaikan dengan tahu kebaikan. Padahal beda antara tahu dan amal. Apa artinya tahu sholat kalau tidak sholat? 3. Kenapa orang belajar agama susah berbuat jadi akhlak? Karena terlalu fokus kepada amalan zahir. Ini sholat semuanya berapa kali sehari? 5. Ya. Ibu sholat, insya Allah sholat ya. Pertanyaan selanjutnya, khusyuk. Coba yang menyebut insya Allah khusyuk kecilkan tangan. Saya mau bertanya tentang arti bacaan sholat. Kita sholat sudah merasa selesai dengan melakukan sholat, padahal yang diperintahkan waqim sholat dirikan sholat. Beda mengerjakan sholat dengan mendirikan menegakkan sholat. Ini sedikit tambahannya. Pernah dengar fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu wae di sana ada kecelakaan, kebinasaan atau neraka. Orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Sudah tahu cirinya? Ada 6. 1, ciri orang yang sholatnya jelek gitu ya. 1, yang pertama berat sholatnya, beban, malas yang pertama. Dasar lagi baru aja pertama kecewa dengan azan subuh sekarang habis sekali beban. 2, ria, sholatnya itu baru semangat kalau orang lain tahu. 3, licin orang yang malu.
senang menunda dan mengakhirkan sholat tanpa uzur. Ada aja alasan yang membuat sholat itu mau diakhirkan terus. Kalau bisa, duhur itu seakrab mungkin dengan asar. Ini masak belum selesai, cucian belum kering, ada aja alasan. Ciri 4, cepat sholat. Jadi sholat itu tidak tumanin. Kalau ditanya, kok Bapak sholatnya cepat sekali? Karena sudah terlatih. Padahal tumanina itu salah satu yang sangat penting dalam sholat. Jadi kalau orang sudah sholatnya cepat, salah satu sholat yang kurang baik. 5, ciri yang kelima, sedikit ingat Allah. Jadi dalam sholat itu kesempatan mencari barang, merencanakan makan masa nanti. Makin panjang imam bacaan sholatnya, makin banyak yang dipikir. Kalau lampu hidup, zikir lampu hidup. Kalau tidak zikir lampu mati, maka selama sholat itu banyak terangnya, banyak gelapnya. Nah, yang ke-6, enggan berjamaah. Ayo diingat-ingat. Ini bukan nyindir hari-hari. Kenapa jadi begitu? Lihat saya biasa. Nah, banyak orang yang beramal fokus kepada amalan zahir. Sholat, tapi tidak mempertanyakan kekhusyuannya. Merasa sudah selesai saja dengan sholat. Ini masalah. Karena yang diperintahkan itu bukan hanya mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat. Ada yang paling bahaya dari belajar agama adalah dengan belajar agama dan ibadah malah jadi busuk hatinya, jadi ujub, merasa lebih soleh dari yang lain, jadi sombong, meremehkan orang lain, jadi dengki, tidak suka kepada ustaz yang lain. Kenapa seperti ini? Ya karena belajar agamanya biasanya tidak dengan niat yang ikhlas dan tidak dengan niat mujahadah mengamalkannya dengan ikhlas. Sudah habis waktunya itu. Saya nanya kepada dia ya, panitia sedang tafakur ya. Apa nih kelemahannya kita ini? Satu, masalah ini. Yang kedua, punten Bu, saya mohon maaf sekali ini, saya belum termasuk ahli Al-Quran, masih baru ini. Ternyata kelemahan kita selain salah, sering tidak serius meluruskan niat dan tidak serius mengamalkan. Padahal man amila, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang Allah berikan, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahui. Jadi kita baru senang tahu, tapi belum menikmati mengamalkan. Nah, selanjutnya ini adalah tentang Al-Quran. Kita beruntung di negeri kita semangat orang baca Quran banyak, semangat menghafal juga banyak. Ini mau menyebut tapi tidak enak menyebut tapi ya. Tetapi semangat memahami arti Al-Quran belum menjadi semangat kita. Maaf ya Bu, Ibu hafal Al-Fatihah? Jawab yang mantap, hafal tidak? Maksud saya artinya mana? Coba hafal, mau saya tanya. Ayat kursi hafal? Maksud saya artinya ini
bukan sesuatu yang harus kita lewatkan begitu saja, karena Al-Quran diturunkan untuk diamal. Orang bisa beramal kalau baca paham. Tapi kalau baca Quran tidak paham bagaimana? Kalau ikhlas berpahala. Satu huruf, satu kebaikan kali 10. Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan. Syaratnya ikhlas. Tapi kalau dibaca dengan artinya, selain dapat pahala, juga dapat hidayah. Ini yang sangat. Ustaz, saya mau sekolah, katanya ada ibu sekolah. Alhamdulillah, ya ayyuhalladzina amanu inna ba'dallahi ismun wa la tajassasu wa la tatabaghu ayyuhibbu ahadukum an yakuna lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ibu apa? Alhamdulillah saya sudah apa? Makasih ya. Ketemu ibu-ibu lainnya. Alhamdulillah Bu, saya sudah apa? Ibu tahu nggak kalau tetangga itu nggak apa-apa? Tetangga itu lihat-lihatnya kalau kepalanya itu cuma gini. Tahu nggak suaminya itu jarang sholat. Ibu tahu kenapa dia bawa tas? Tahu nggak? Itu tas semuanya. Tahu nggak yang disetorkan barusan? Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru jauhi sebagian dari prasangka inna ba'dadzanni karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan suka nyari-nyari aib kejelekan kekurangan. Wala yaghtab ba'du, jangan gibah. Baru juga hafal seorang langsung subulon tajassus gibah. Apa sebabnya? Karena tidak paham. Dan kalau gitu, jadi gimana sekarang? Baca Quran plus baca artinya sambil kursus menerjemahkan Quran. Baru kita dekat dengan kuat iman dan amal soleh. Kalau kita jauh dari Al-Quran, judulnya ngarang. Hidup ini ngarang, makanya stres karena ngarang. Coba siapa yang paling sukses dalam hidup ini dalam pandangan Allah? Yang paling apa? Bukan cari-cari, cukup satu ayat. Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi gak usah kagum dengan pangkat, jabatan, kekayaan. Itu tuh bukan tanda kemuliaan, tapi tanda beratnya ujian. Jabatan itu bukan tanda kesuksesan, jabatan itu ujian. Yang sukses itu yang lulus ujian. Makanya Bapak tidak usah ingin jadi calon presiden. Kenapa? Karena tidak ada yang calon. Kalaupun dicalonkan, siapa yang memilih? Bukan tidak boleh punya dunia, terserah Allah mau dikasih dunia, tapi itu ujian. Makin tinggi jabatan, gelar, pangkat, popularitas, makin berat. Yang sukses itu adalah yang dengan ujian itu makin apa? Makin. Ibu ingin punya suami yang soleh, yang ada di gimana ini? Saya doa ingin suami saya hafiz
baik hati, banyak uangnya, penyayang. Yang kadang seperti itu lama sama ibu, jadi ibu harus ngereyeh. Bu, bagaimana caranya supaya suami makin sayang ke ibu? Ini kan pada punya suami. Full service. Nah, full service. Ayo jawab, Pak. Pak, gimana caranya supaya istri jadi wanita soleh? Jawab. Jawab, yakin? Jawabannya begini. Siapa yang menciptakan suami? Siapa yang membolak-balik hati suami? Ibu bisa membolak-balik hati suami tidak? Jawab, bisa tidak? Tidak bisa. Gak bisa. Tahu juga enggak hatinya seperti apa, ya kan? Kalau ibu yakin bisa membolak-balik hati suami adalah Allah, jadilah istri yang disukai Allah. Jadi istri yang bertakwa, sebenarnya Allah yang membolak-balik hati suami. Gitu. Jadi ibu mau cermin setakat kepong enggak nyampe. Sama gimana kita nyolehkan istri, sedangkan menyolehkan diri sendiri aja nggak bisa. Satu-satunya kerjaan kita sebagai suami adalah mati-matian jadi suami yang bertakwa dalam keadaan. Anak jadi baik, istri jadi baik, itu Allah yang mengerjakan, bukan kita. Setiap berdebat, kalau istri menang saya pengen pulang. Kalau saya menang istri yang pengen pulang. Sekarang, aja pada mikir begini, gak bisa gimana membolak-balik hati orang. Maaf ya Pak, sekarang saya diundang ceramah di sini. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa merubah bapak ibu? Gak mungkin sama sekali. Saya tidak tahu bagaimana merubah orang, dan bukan pekerjaan saya. Tahu apa yang harus saya lakukan kalau jadi penceramah? Satu, meluruskan niat. Apa nih niat saya di sini? Mau pamer ilmu? Mau pamer apa? Pengen dikagumi orang? Atau benar-benar nyari kerinduan Allah? Dua, yang saya ngomongkan ini benar tidak? Dalam pandangan Allah benar tidak? Tiga, saya berusaha mengamalkan tidak nih yang diomongin. Selesai cuma ini. Paling selebihnya doa. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah memberi manfaat. Saya mau bolak-balik apa? Makanya nasihat ke istri itu gak usah kebanyakan, Pak. Tahu kenapa? Karena istri sudah tahu modal bapak. Ngomong ke anak mau ngomong apa? Anak udah tahu modal kita. Haji. Anak udah tahu bapak Ikro jilid 3 gak naik-naik, gak ada wibawa. Mikir apa ini? Pertanyaannya gimana nih? Karena saya diminta akhlak dengan Al-Quran luas besar. Jadi begini sajalah, bertahap ya. Baca Quran dengan ikhlas, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ketahuan pinter, bukan untuk diakui hebatnya hafalan, bukan untuk diakui kesempurnaan tahsin. Jauh gak perlu, kita tidak ada perlu sama sekali dinilai oleh makhluk. Gak ada perlu.
Yang perlu cuma satu, disukai Allah. Perlukah kita ingin disukai makhluk? Gimana caranya? Allah yang mengabaikan. Tidak perlu acting, hidupnya apa adanya. Nah, baca, amalkan. Ini salah satunya ya, saya dapat ilmu tentang ketakwaan. Jadi kalau Bapak Ibu, apa sih untuknya jadi ahli takwa? Udah jelas kita disukai. Kalau disukai Allah, kalau ini jelas lagi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Jadi kalau banyak masalah tuh solusinya apa? Jawab hadirin, tidak boleh bikin jengkel. Apa sih orang yang takwa? Kalau surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pokoknya orang takwa yakin kepada yang penting, kepada Allah, yakin adanya malaikat. Seperti sekarang orang takwa tuh yakin di sini tuh ada malaikat. Walaupun kalian juga jin goib, yakin dengan hari akhir, yakin dengan qada dan qadar, yakin dengan ada alam barzakh, yakin dengan ada yaumul qiyamah, yakin dengan adanya surga dan neraka. Makin yakin makin takwa. Lalu mendirikan sholat tadinya namanya. Selanjutnya adalah tidak lengket hatinya dengan dunia ini. Orang takwa itu dia punya dunia tapi tidak di sini. Orang yang takwa itu tidak mengagung-agungkan dunia, tapi mengagung-agungkan Allah, pemilik langit dan bumi. Jadi lihat harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, nggak ada kagumnya, biasa wae. Karena semua itu cuma ujian, bukan tanda kesuksesan. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Al-Anbiya 35 ya. Bahwa dunia ini Allah menguji kita dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi latih kalau mau praktek jangan kagum. Wah itu artis biasa. Wah ini mobilnya bagus cuma karet, plastik, kaca. Kalau lihat dunia udah biasa, bukan menghina orangnya ya. Jenderal mana dengki, cicing, gak boleh begitu. Tidak menghina orangnya, tapi tidak kaku dan tidak lengket. Lihat tukang parkir, banyak mobil, tidak sombong, ganti-ganti, tidak terkabur, diambil sampai habis, tidak sakit hati. Kenapa? Hanya punya sepatu bagus boleh, tapi simpannya di kaki. Kalau sepatu bagus disimpan di hati, sepatunya bagus di hati. Lihat yang lebih bagus, iri hati. Sepatu keinjak sakit. Boleh punya suatu sok aja kalau nanti kuat tanggung hisab nggak apa-apa. Nah kalau mau jadi ahli takwa, izhar di dunia ini kokoh, zuhud kata. Makanya dia ringan menafkahkan. Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nih akhlak, senang berinfak. Rasulullah SAW, saya belum ketaikan yang menyatakan ya kalian gitu kan berencana. Jadi Rasulullah SAW kalau ngambil emas mau dibagikan, gak pakai mikir, grawu bro. Kalau kita, tuh tes ketakwaan. Kalau punya uang 2 lembar 100
120.000. Jujur, langsung soleh ya, asli dulu. Yang mana yang akan dilimpahkan? Ternyata 3 lembar. Ada yang keselip, aslinya 3 lembar, yaitu 125. Jadinya yang mana? 5. Ya Allah, ini ada yang lepek satu lagi, nyungsep di pojok 127. Jadinya yang mana? Sudah bisa mengukur kan? Ternyata yang 2 aja ada 2 lembar. Yang satu masih bagus, sudah jebret. Yang satu dari yang mana yang dimasukin? Sudah jelas ya, takwa seperti apa. Nah, orang-orang yang takwa udah yakin sedekah itulah yang menjadi rezekinya. Tapi yang belum takwa, yang dipegang, yang dianggap rezeki. Ayo latihan. Kalau punya uang potong 5%, sedekahkan, dapat 1.050.000. Miskin tidak, jangan. Naik 10%, dapat 1 juta, potong 100, sedekahkan, dapat 10 juta, 1 juta, sedekahkan. 3 bulan, gak miskin, naik, potong 20%, naik. Kenapa jadi tegang begini? Saya bisa lihat dari depan 5%, 10% mulai ngitung cicilan, 20% begini. Tadinya mau dinaikin ke 40 tapi bisa setrum. Terus ada yang nyeletuk, emang kalau Allah bagaimana? Itu kita tadi baru rencana, udah pelit, betul ya? Itu kan belum dipotongnya, udah tergantung. Ada yang nyeletuk, ada bagaimana? Bisa. Lagi duduk begini datang tamu dari sana. Makasih ya atas doanya dan nasihatnya. Demikianlah hadirin sekalian. Gimana panitia saya dilema nih? Dikit lagi ya. Bisa bagaimana? Makan kita lain ya. Datang tamu. Maaf ya, buat terima kasih atas doanya. Saya dimudahkan Allah rezekinya. Proyek saya lancar. Belum aja kasih koper segede gini nih. Ini apa? Buat terserah aja lah. Maaf ya, saya seperti pergi aja lewat sana. Terus saya coba buka, ternyata 10 miliar. Mau diapain? 7,5 miliar untuk ibu-ibu. 2,5 miliar untuk bapak-bapak. Atau kagumnya kan semuanya gimana habis masa ngarang aja beli dasar kurang pengalaman rencana aja udah beli tinggal ngalaman dari dan gratis. Nah Bapak Ibu yang baik, ingat ya, kalau kita ingin jadi orang yang selalu ditolong Allah, lihat rakyat dari dunia. Selanjutnya saya percepat, akhlak ahli takwa. Selanjutnya wal kadhibina menahan amarah. Jadi mana ibu-ibu gede awal yang mudah tersinggung, yang judes, yang gampang, itu menjauh dari bahagia, jauh dari pertolongan Allah, karena termasuk jauh dari ketakwaan. Ahli takwa itu bukan tidak punya marah, tapi menahan amarah. Baca di Imran 134. Maaf ya Bu, rajin pengajian, rajin ngaji, rajin tahajud, tapi abang-abangkan wae ada masalah. Karena orang yang takwa itu cirinya bisa menahan amarah.
sedih, kecewa, tapi bisa ditahan. Itu takwa. Jadi kalau di rumah ahli takwa enak, tahan itu. Ini waktu haji kemarin ada kakek-kakek 70 tahun, sehat, awet muda, seger. Ditanya, kakek 70 tahun tapi sehat terus, seger, awet muda, apa rahasianya kek? Satu aja. Apa? Saya tidak suka berdebat, tidak mau berdebat, tidak suka berbantah-bantah, tidak mau berdebat aja. Oh gitu kek? Iya. Jadi menurut kakek, kalau tidak berdebat, tidak bertengkar, itu badan jadi sehat, kemudian jadi awet muda. Menurut saya sih mungkin hanya itu kan. Saya setuju dengan pendapat saya. Udah dibilangin nggak mau berdebat ya kan? Dia nggak setuju ya nggak apa-apa. Dan nggak harus semua orang setuju, benar? Si ibu dia macam kayak bulan nanti tidak bu. Nggak usah berdebat. Bu, ayah dulu ibu pengajian terus berubah dong akhlak, jangan cuma seragamnya yang berubah, tingkatkan dong iman, jangan cuma tingkatkan cicilan. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Pak, rajin ke masjid dong, katanya lelaki yang jarang ke masjid lelaki soleha. Saya tidak mau punya lelaki soleha. Lelaki olahraga bapak kuat, jalan kaki 5 kilo, lari 10 kilo, naik sepeda 20 km. Masa ke masjid 50 meter aja nggak kuat, Pak? Saya setuju dengan pendapat ini. Pakai kemprong misalnya. Ada lagi yang 80 tahun. Oke, kakeknya awet muda, seger, sehat, umur 80, apa rahasianya? Kalau saya rahasianya kuncinya dua. Satu, saya tidak mau marah kecuali untuk urusan ini. Dan yang kedua, apakah yang kedua? Ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Ban meletus. Ban meletus siapa? Jadi tukang tambal ban benar. Lagi duduk ada yang kentut, urusan dunia bukan. Urusan dunia urusan ayat kentut. Tolong. Nggak perlu disebut. Jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah. Tapi bawa, tidak kesedot, tidak bisa diulangi, terima. Sudah bersyukur berarti sudah tidak kena COVID ya. Ini gimana nih listrik mahal bayarnya cabut ya kan? Ini baru dapat bayaran mahal keluar. Kamu sering dengan dunia nggak ada apa-apanya. Ibu punya kerudung kena setrika bolong. Kerudung urusan dunia urusan akhirat. Bukan leher yang bolong. Gak ada apa-apanya dunia ini ya. Makanya jangan berantem masalah pilpres ya. Udah, pokoknya saya nggak mau umat Islam pecah belah gara-gara dunia dari dulu. Dengar ya, jangan stres dengan pilpres. Satu, karena kita belum tentu hidup bulan depan, benar? Udah stres mati lagi. Yang kedua, capresnya bukan suami ibu kan? Iya. Bisa pusing. Ini yang paling penting. Yang ketiga, Tuhan kita itu adalah Allah, bukan presiden. Ngapain habis-habisan pilih presiden? Bukan tidak boleh pilih, saya juga mau pilih. Ambil yang mana? Kasihan. Karena Indonesia ini begitu besar, begitu rumit, 270 juta. Jadi saya mau pilih calon presiden yang kira-kira ditolong oleh Allah dalam urus negeri ini. Ya kalau nggak ditolong gimana? Benar? Terserah yang mana yang kira-kira yang ditolong. Kalau saya ikut ke ilmu ahli takwa itu, yang wa may yattaqillah
dunia yang bisa menahan amarah, pemaaf, dan beberapa kriteria takwa lainnya. Silakan istiqoroh. Iya, saya salah. Ya, mudah-mudahan kita jadi pemimpin ahli takwa. Sudah cukup itu. Lanjut. Amin. Wal 'afina 'anil nas. Maka tidak ada ahli takwa yang kehul tata tata, apalagi kehul kebuat semua tidak ada perintahnya, tapi dia menghina. Nabi juga dihina. Segitu sempurna mulianya dihina, gak apa-apa lah, kita hina betulan, masa ada yang menghina? Gak apa-apa. Bu, ibu, tentuin hati. Ada nih di ruangan ini ya, dia pernah dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rame-rame. Kata rasa kita, gak ada. Bahkan yang nyajinya juga habis. Apa sakit hati? Kita tidak bisa mengontrol hati orang lain. Jangan fokus dengan yang bukan kewajiban kita. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang. Fokuslah mengendalikan hati sendiri. Wal 'afina 'anil nas. Itulah orang takwa. Tidak ada benci dendam bersaudara. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Udah tidak marah, kita maafkan, kita berbuat baik. Itu yang bakal ditolong oleh keren. Ini satu ayat nih, satu ayat kalau diamalkan berubah hidup kita. Bu, kalau ibu melakukan kesalahan, dengar ya, maunya dimarah oleh suami, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab semuanya keras. Jangan dimarah. Saya jauh-jauh dari Jepang ke sini. Sengaja memang terjadi apa? Saya setuju. Dikit lagi ini bonus ini paling penting, Pak. Ini besar penting. Dimaafkan, dimarah, dinasihati malam. Mau di depan anak atau secara pribadi? Catat, jangan nasihati istri di depan anak. Udah panjang lebar atau ringkas? Bertele-tele atau simpel? Mau diungkit-ungkit yang lalu atau jangan? Yang ini aja fokus. Catat, jangan bertele-tele. Jangan mungkin. Tepuk tangan, dia belum selesai. Jangan mungkin, ya. Ibu mau dimaafkan? Dimaafkan sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Jadi langsung dimaafkan. Catat. Maafkan istri sebelum istri minta maaf. Gitu, Bu? Udah suami mau maafkan, ibu mau nggak langsung dikasih uang oleh suami? Kalau suami ibu seperti ini, tidak marah, menahan amarah, langsung memaafkan, bahkan kasih uang, ibu membeli. Udah gitu, suami dia aja, Bu, saya minta maaf ya, saya belum jadi suami yang baik. Kira-kira ibu kagum tidak dengan suami seperti itu? Bangga tidak? Keren tidak? Ibu mau tidak memberikan yang terbaik buat suami ibu? Apa bedanya dengan ayat yang tadi? Percaya kalau bapak mengamalkan akhlak ahli takwa, tuh istri kamu
istighfar. Jelas Pak? Dengan pertanyaan terakhir, Bu, kalau ibu sama suami gitu tidak? Itu dia salahnya. Ibu malah patah hayat, tapi tidak mau. Kalau ibu seperti itu, demi Allah SWT buat kamu. Jadi takwa ini hanya bisa kalau kita bisa memahami Al-Quran dan berusaha mengamalkannya dengan ikhlas. Jauh dari Al-Quran, jauh dari memahami Al-Quran, jauh dari berusaha mengamalkannya, tidak ada yang namanya bahagia. Karena bahagia itu pintunya iman dan amal soleh, berkah dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tolong baca Quran tiap hari lengkap dengan terjemah. Kalau masih terbata-bata, terjemahnya baca. Walaupun sampai khusus terjemah jangan. Dan belajar dari ahli Al-Quran yang benar-benar memiliki keahlian dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bapak Ibu, mari kita teguhkan hati kita sejenak. Hari berganti hari semakin dekat dengan ajal kita. Satu desak nafas adalah satu langkah menuju akhir hayat kita. Semakin hari semakin dekat dengan berpisah. Tak berapa waktu lagi yang tersisa dalam hidup ini, tapi pasti semakin dekat. Mungkin